Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Prawiro Jati dari kelas Humas 2A. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktek ibadah tentang khutbah. Selamat menonton. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyarul muslimin, kita sering mendengar kata ikhlas di tengah pergaulan kita sehari-hari. Misalnya, ada yang minta sumbangan kepada kita dengan nominal yang seikhlasnya, yaitu sesuai serelanya hati kita. Padahal kata ikhlas merupakan istilah syar'i yang memiliki konsep dan makna sendiri. Ikhlas merupakan perkara besar dalam agama ini. Salah satu pilar utama diterimanya suatu amal adalah ikhlas. Ikhlas tidak sama dengan kerelaan hati. Dalam kesempatan khutbah kali ini, kita akan coba berikan gambaran agak detail tentang persoalan ikhlas dalam tinjauan syar'i. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwa secara bahasa kata ikhlas itu diambil dari kata kerja akhlasa yukhlisu, dengan bentuk masdarnya ikhlasan, yang berarti menjadikan sesuatu menjadi murni dan tidak dapat tercampuri satu sama lain. Sedangkan secara syar'i para ulama memberikan berbagai definisi. Salah satunya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah berkata, ikhlas adalah mengarahkan tujuan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Madrijus Salikin 291. Dan yang kedua, Imam Al-Jurjani berkata, ikhlas adalah memurnikan hati dari segala noda yang mencampuri kemurnian hati tersebut. At-Ta'rifat 28. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, banyak terdapat ayat dan hadis yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa atuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Al-Fudail bin Iyad rahimahumullah, ulama tabi'ut tabi'in, menjelaskan makna ahsanu amalan atau amalan yang paling baik adalah sebagai berikut, yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar atau tepat, atau bisa disebut shawab. Beliau ditanya apakah yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling tepat atau shawab tersebut. Beliau menjawab, amal itu bila ikhlas namun tidak benar maka tidak diterima, dan apabila amal itu benar namun tidak ikhlas juga tidak diterima, sampai amal itu menjadi ikhlas dan benar. Ikhlas yaitu hanya karena Allah dan benar adalah berdasar atas sunnah. Dalil ikhlas dalam as-sunnah dikatakan oleh hadis niat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah, ikhlas menduduki posisi yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin hingga sampai pada tingkatan darurat, sehingga tidak seorang muslim pun kecuali membutuhkan ikhlas. Berikut ini sejumlah hal yang menunjukkan urgensi dari ikhlas bagi setiap muslim sebagaimana diterangkan oleh Dr. Mahmud As-Sayyid Daud. Yang pertama adalah ikhlas adalah senjata yang sesuai bagi seorang muslim dalam mengarungi pertempuran dalam kehidupan ini. Medan tempur muslim dalam hidup ini banyak, yaitu perang melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsu, dan melawan dunia. Perang melawan setan, manusia, dan jin yang menghalangi antara dirinya dan peribadahannya terhadap Tuhannya. Yang kedua,
Ikhlas merupakan jalan selamat dari riya dan syirik serta siksaan yang diakibatkan oleh kedua hal tersebut pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang 3 orang yang pertama kali disiksa pada hari kiamat, yaitu orang berilmu atau ahli baca Quran atau qori, mujahid yang gugur di medan perang, dan orang yang suka berderma karena mereka tidak ikhlas. Yang ketiga, ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya suatu ibadah. Ibadah akan diterima dengan 2 syarat, yaitu yang pertama harus dengan syarak dan yang kedua harus ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikhlas merupakan bukti bahwa Islam itu tidak hanya memperhatikan persoalan tampilan semata, namun memperhatikan esensi juga. Ini sebagai bantahan kepada orang yang menuduh bahwa Islam hanya memperhatikan tampilan lahiriah seperti memanjangkan jenggot dan memakai celana yang panjang. Pria muslim punya tampilan tertentu, demikian pula dengan wanita muslimah. Masyurul muslimin rahimakumullah, ikhlas itu memiliki beberapa pertanda. Ikhlas memiliki tanda-tanda yang nampak pada orang yang ikhlas yang telah disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah: 1. Tidak suka popularitas. Yang kedua, tidak suka pujian dan sanjungan. Yang ketiga, bersemangat untuk beramal demi agama. 4. Bersegera dalam beramal dan mengharapkan akhirat. 5. Sabar, tegar, dan tidak suka mengeluh. Yang keenam, berusaha keras untuk menyembunyikan amalan. Yang ketujuh, melakukan amal sebaik mungkin secara tersembunyi. Yang kedelapan, memperbanyak amal secara sembunyi. Yang kesembilan, amal yang tersembunyi lebih besar daripada amalan yang terlihat. Semua itu tadi adalah tanda-tanda keikhlasan. Namun menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, orang yang mempersaksikan keikhlasan dalam keikhlasan dirinya, maka ikhlasnya tersebut masih membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau misalnya kita ikhlas melakukan sesuatu, itu hendaknya tidak diperlihatkan kepada orang lain. Kalau misalnya sesuatu amalan kita itu masih terlihat, maka masih dibutuhkan, masih butuh dipertanyakan gitu, ikhlasnya kita itu kayak gimana. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ikhlas memiliki beberapa manfaat. Ikhlas memiliki faedah yang banyak dan buah yang melimpah ketika keikhlasan terwujud dalam hati seorang mukmin yang solih. Syekh Muhammad Shalih menciri buah-buah ikhlas dalam satu buku kecil Al-Ikhlas, namun tidak seluruhnya bisa disampaikan di sini. Di antara buah-buah ikhlas adalah: 1. Diterimanya amal. Yang kedua, mendapatkan pahala yang mengubah kebiasaan dan perbuatan mubah menjadi ibadah yang bernilai tinggi. Yang ketiga, menjadikan amalan yang kecil menjadi besar. Dan yang keempat, dosa-dosanya diampuni. Sekianlah khutbah singkat tentang ikhlas yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimah fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.